Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini juga spesial karena kita belajar dari kitab atau surat 1 Timotius. Kita sebelumnya berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Engkau. Tuhan, tolonglah kami ini mengerti akan anugerah Tuhan yang berlandaskan kasih Engkau kepada kami orang berdosa, supaya itu berkuasa dan menghiasi kehidupan kami dan hati kami sampai masuk ke dalam sumsum dan tulang kami, sehingga kami ini, orang yang sudah diselamatkan ini, dapat hidup dalam kebenaran Tuhan, juga mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar kasih karunia firman Tuhan. Ajarlah kami, berikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan. Ajarlah juga saya dalam Roh Kudus yang menyampaikan firman ini berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman hari ini adalah tujuan nasihat itu ialah kasih. Ayat natsnya ayat 5. Mari kita membaca dulu ayat 5 bersama-sama. 5, 1, 2, 3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hari ini kita memulai pelajaran surat 1 Timotius. Surat 1 Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Surat ini adalah surat penggembalaan Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalamnya penuh nasihat rohani bagi gembala Timotius untuk melayani jemaat di Efesus. Sebagai gembala muda, bagi Timotius banyak kendala untuk melayani gereja di sana. Namun Paulus membagikan kasih karunia yang benar, yaitu kebenaran Injil dan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita belajar dan meminta pertolongan dari Roh Kudus agar kita sungguh menerima karunia firman dari surat Timotius ini dan melayani misi kampus yang Tuhan anugerahkan kepada kita di Sumedang ini dengan giat. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Ayat 1 sampai 2. Lihat ayat 1 dan 2. Mari kita membaca ayat 1 dan 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius ini yang sekarang melayani jemaat Efesus. Tujuan penulisan surat ini kepada Timotius adalah untuk menguatkan Timotius sebagai gembala di Efesus. Gereja Efesus adalah gereja yang diinjili atau didirikan oleh Rasul Paulus. Kota Efesus ini adalah sebuah kota kuno yang bertaraf internasional, terletak pada muara Kaistros di Asia Kecil. Kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, kota ini didiami oleh para imigran dari Ionia. Kemudian bisa berkembang menjadi kota perdagangan yang kaya dan bernilai budaya tinggi. Sejak tahun 133 sebelum Masehi, kota Efesus menjadi pusat provinsi Romawi di Asia. Orang Efesus awalnya adalah penyembah berhala kepada dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut Dewi Artemis
mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewi kesuburan. Namun sekarang mereka telah menerima Injil Yesus Kristus. Bagi Timotius, menghadap mereka yang masih terpengaruh ajaran Yunani dan juga karena ada ajaran lain yang bukan Injil, apalagi Timotius yang masih muda, tentu ada kendala di dalam melayani Efesus. Paulus juga tahu keadaan ini. Jadi, melalui surat ini, Paulus hendak menguatkan hati Timotius. Dalam memulai surat ini kepada Timotius, pertama Paulus menulis salam untuk menyatakan identitasnya terlebih dulu. Lihat ayat 1b. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Paulus menyebut dirinya adalah Rasul Kristus Yesus. Rasul itu berarti utusan. Paulus adalah utusan Yesus. Ini adalah jati diri Paulus, sehingga ia menjadi kuat dan terus melayani pelayanan Injil sampai garis akhir. Sekarang, melalui hal ini, Paulus juga mau Timotius tahu dengan pasti siapa dirinya. Timotius juga adalah utusan Yesus Kristus. Yang mengutus Timotius ke Efesus itu bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus yang mengutus itu bukan dari dunia. Dia adalah anak Allah yang sudah mati karena dosa manusia sesuai dengan kitab suci, tetapi bangkit dari antara orang mati dan sudah naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Dia adalah dasar pengharapan itu. Ia sumber kekuatan itu karena ia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ia sumber hikmat yang berasal dari firman-Nya yang maha kuasa. Sungguh, Yesus ini menjadi kekuatan bagi orang yang percaya. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, para murid seperti anak yatim piatu. Tidak ada lagi yang melindungi mereka. Tetapi saat mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus, mereka menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah tanda penyertaan Tuhan kepada manusia. Dan mereka, para murid itu, menciptakan sejarah yang baru, yaitu gereja mula-mula. Banyak orang yang percaya dan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kita sungguh adalah utusan Yesus. Dia yang mengutus kita, menolong kita di dalam misi yang diberikan kepada kita. Di Sumedang ini kita juga tidak sendiri. Tuhan Yesus menyertai kita sebagai utusannya. Amin. Jadi, kita biar hanya melihat Tuhan Yesus dan memohon kasih karunia-Nya dan memegang firman-Nya. Amin. Dia adalah pengharapan kita. Amin. Kemudian Paulus menunjukkan Timotius adalah anak yang sah dalam iman dari Paulus. Lihat ayat 2a. Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Hubungan Paulus dan Timotius adalah bapak dan anak. Memang ini bukan hubungan bapak anak secara jasmani. Walaupun bukan secara manusiawi, tetapi ini sah di dalam iman. Paulus menganggap Timotius adalah anak. Ini terjadi karena iman dalam Kristus Yesus dan ini tidak bisa digugat. Sebagai anak pasti dikasihi
dan tidak dibiarkan sendiri oleh bapaknya. Demikian juga Timotius bagi Paulus. Sebagai orang tua, Paulus mau menolong Timotius agar bertumbuh dan lebih matang sebagai anak. Melalui hal ini, Timotius sungguh menjadi bersemangat di dalam pelayanan gereja. Dan sebagai salam pada bagian terakhir, Paulus menuliskan salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Apakah artinya? Sungguh, dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita ini, di dalamnya penuh kasih karunia dan damai sejahtera, dan Ia sungguh menyertai kita. Amin. Jadi, kita tidak usah susah dan negatif, walaupun di dalam keadaan yang susah dan berat. Sebab di dalam Tuhan kita memperoleh kebaikan Tuhan yang penuh. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita harus pikirkan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan daripada perkara dunia kita, walaupun berat. Sebab Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita harus ingat hal ini di dalam segala sesuatu, supaya kita jangan menjadi lemah dan tidak berdaya. Sebab sebenarnya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Amin. Sudut pandangan yang kedua, tujuan nasihat itu ialah kasih. Ayat 3 sampai 7. Lihat ayat 3. Mari kita membaca bersama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Paulus menyatakan di dalam surat ini mengapa Paulus begitu mendesak Timotius supaya tinggal di Efesus, yaitu supaya menasihatkan orang-orang tertentu di jemaat Efesus agar jangan mengajarkan ajaran lain. Ajaran lain ini adalah ajaran yang menyimpang. Ajaran ini membelokkan kebenaran, dan ini sungguh berbahaya karena akan membawa jemaat menjadi kabur akan kebenaran dan juga kabur akan keselamatan. Terhadap ajaran di luar kebenaran, Paulus sungguh begitu sensitif. Sebab ia sendiri pernah berkata, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dan di dalam kitab Roma, Paulus juga berkata dengan yakin, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa Injil yang benar, semuanya menuju kebinasaan. Jadi Paulus begitu tegas tentang hal ini. Maka Paulus mengutus Timotius ke sana supaya menasihatkan agar jangan mengajarkan ajaran yang lain. Selain itu, Paulus mau supaya Timotius menasihatkan supaya jangan mengajarkan hal-hal yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu, yang dianggap penting oleh mereka, yaitu sibuk dengan dongeng
dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Lihat ayat 4. Mereka sibuk dengan urusan yang manusiawi yang sama sekali tidak berguna untuk mendatangkan hidup yang kekal. Di dalam gereja Tuhan sungguh harus membuang hal-hal yang tidak berguna, yang bersifat manusiawi, dan membelokkan kebenaran Tuhan. Gereja harus menjadi murni hanya berdasarkan Alkitab. Banyak orang Kristen lebih suka mendengar nasihat manusia dari membaca buku-buku Kristen. Mereka lebih suka datang kepada buku daripada kepada Alkitab. Mereka anggap buku Kristen dan kesaksian orang mendatangkan hidup, tetapi bukan datang kepada Alkitab, sumber hikmat hidup yang kekal. Akhirnya, mereka hanya terbatas kepada level kesaksian manusia, bukan kepada level hidup yang berasal dari surga. Karena hal ini hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Lihat ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Walaupun ini keras, tetapi maksud dari nasihat ini adalah kasih. Kata kasih ini mengingatkan kita akan kasih Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena kasih, Tuhan menyelamatkan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya kita yang binasa ini diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, maksud penasihatan ini menyatakan kasih Tuhan yang mengasihi manusia dengan mati. Kematian itu adalah untuk membayar upah dosa manusia. Tanpa kasih tidak bisa menerima keselamatan. Sebab kasih itu berarti menerima objek dengan mengorbankan diri. Itu yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih Allah timbul kasih yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Karena kasih Allah itu membuat kita manusia menyadari kehidupan kita yang dikasihi Allah. Karena kasih itu membuat kita tergerak dan meresponi kasih Allah itu untuk hidup dalam kebenaran dan berkenan kepada Dia yang mengasihi kita. Karena itu, Timotius harus melayani mereka dalam kasih juga, supaya kasih Allah saja sungguh nyata dalam gereja. Amin. Tetapi di gereja Efesus ada orang yang melayani atau mengajar tanpa kasih Allah. Lihat ayat 6 dan 7. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Orang-orang yang mengajar ajaran lain itu mengajar tanpa dasar kasih dari Allah. Mereka mengajar demikian sehingga menyebabkan tujuan kasih tidak sampai dan menjadi sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka menaruh beban kepada anggota gereja dengan peraturan manusia. Mereka membuat tata tertib
memang dengan maksud supaya disiplin. Tetapi itu dilakukan bukan dasarnya dari hati yang suci, hati nurani, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Akibatnya mereka hanya berusaha hidup benar tanpa kekuatan Tuhan dan akhirnya gagal. Lalu ketika gagal, mereka sungguh tidak layak di hadapan Tuhan dan putus asa mendalam. Tanpa kasih tidak bisa hidup benar. Sebab tanpa kasih tidak ada hati yang suci dan tulus ikhlas. Tanpa hati tulus ikhlas tidak bisa mengikut Tuhan. Namun, karena kasih Allah, kita dapat bersemangat mengikuti Tuhan. Karena dari kasih, kita menerima bahwa kita ini umat Tuhan yang berharga dan sudah dibenarkan dari dosa dengan menggantikan kita dengan anaknya yang tunggal. Lalu kita tergerak meresponi kasih itu untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Sudut pandangan yang ketiga, hukum Taurat melawan Injil. Ayat 8-11. Lihat ayat 8-11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yaitu dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Hukum Taurat itu baik kalau digunakan dengan tepat. Hukum Taurat digunakan dengan keinsafan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, tetapi orang yang durhaka dan lalim, dan bagi orang fasik, bagi orang duniawi dan yang tak beragama. Artinya, hukum Taurat itu untuk menunjukkan kesalahan supaya sadar akan dia orang berdosa. Fungsi hukum Taurat adalah penunjuk dosa. Rasul Paulus sendiri berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Jadi, hukum Taurat berfungsi menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Dan setelah nyata orang berdosa, kita datang kepada Juru Selamat dan menerima kasih karunia keselamatan. Ini namanya Injil. Dalam NIV, New English International Version Bible, tertulis, is contrary to the sound doctrine that conforms to the gospel. Jadi, hukum Taurat berseberangan dengan Injil. Hukum Taurat membawa orang kepada dosa, tetapi Injil membawa orang kepada Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang dialami oleh Paulus sendiri. Ia mengalami Injil ketika ia bertemu Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik saat ia mau menangkap orang Kristen. Di sana ia tidak dihukum oleh Tuhan. Dia menerima pengampunan dosa dan diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai Allah Tuhan bagi bangsa yang belum mengenal Allah. Setelah bertemu Yesus, ia bersukacita dan menjadi rela kepada Tuhan Yesus, dan ia menyerahkan dirinya sampai mati karena Tuhan Yesus Kristus. Ia bersukacita
Walaupun di dalam fisik yang menderita, dia di dalam suratnya, di dalam keadaan dia menderita, ia berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini tidak bisa dikatakan jika dia tidak bersukacita. Paulus sungguh bersukacita dan berbahagia karena ia dikasih Tuhan yang telah mati bagi dia dan mengangkat dia sebagai umat Tuhan dan alat Tuhan yang mulia. Amin. Itu ia terima karena kasih dan Injil. Oleh kasih Allah saja dan Injil Yesus Kristus, setiap orang dapat disembuhkan. Rasul Petrus setelah menyadari kasih Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan di pinggiran danau Tiberias, dia berubah. Dia menyerahkan kehidupannya, rela sampai mati, disalibkan, terbalik. Dia yang dulu pengecut karena kasih Yesus, dia telah rela mati karena kasih Allah lebih besar dari segala sesuatu. Di dalam masa sekarang, sungguh tidak ada yang bisa memulihkan apapun selain kasih Allah. Pada masa corona ini, setiap orang saling menyalahkan, hilang damai sejahtera. Semua terseret hal yang lahiriah. Tetapi, kalau menyadari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus, pasti mereka sungguh bersukacita dan berbalik kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan mereka. Amin. Amin. Sebagai kesimpulan, kita sungguh adalah utusan Yesus Kristus. Dia yang mengutus kita, menolong kita di dalam misi yang diberikan kepada kita. Kita tidak sendiri. Tuhan Yesus menyertai kita sebagai utusannya. Kedua, tanpa kasih tidak bisa hidup benar. Sebab tanpa kasih tidak ada hati yang suci dan tulus ikhlas. Tanpa kasih, tanpa hati tulus ikhlas, tidak bisa mengikut Tuhan. Namun karena kasih Allah, kita dapat bersemangat mengikuti Tuhan. Karena dari kasih, kita menerima bahwa kita ini umat Tuhan yang berharga dan sudah dibenarkan dari dosa dengan menggantikan kita dengan anaknya yang tunggal. Lalu kita tergerak meresponi kasih itu untuk berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, hukum Taurat berseberangan dengan Injil. Hukum Taurat membawa orang kepada dosa, tetapi Injil membawa orang kepada Allah yang mulia dan maha bahagia. Amin. Amin. Mari kita membaca ayat Nats ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati nur suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memulihkan kami. Karena kami sebagai orang berdosa, kami tidak bisa datang kepada Tuhan. Kami bermusuhan dengan Allah. Kami tidak bisa mengubahkan kehidupan kami. Tapi dari pihak Tuhan, karena kasih, Tuhan menerima kami sebagaimana adanya kami. Karena kasih Allah sepihak lah yang menyelamatkan kami dan memulihkan kami, bukan karena kebenaran kami, sebab kami seharusnya dihukum mati. Di dalam dunia ini setiap orang mereka binasa tanpa mengenal kasih Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan Timotius, tujuan penasihatan ini ialah kasih, supaya setiap orang menyadari kasih Allah dan berbalik kepada Tuhan dan melayani Tuhan karena kasih yang sudah diterima. Kami tidak bisa melayani Tuhan dengan hukum Taurat, karena tidaklah hukum Taurat hanya menunjukkan dosa, dan kami tidak bisa melihat diri sendiri karena hanya sebagai orang berdosa saja.
Tetapi kalau kami melihat kasih Tuhan, kami dapat bersemangat. Di dalam pelayanan di Sumedang ini juga kami begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Jika kami hanya melihat sebagai hukum Taurat, kami hanya tertekan dan seperti tidak berguna. Tapi kami melihat Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk memulihkan kami. Kami ini terhibur. Kami oleh karena itu selalu biar mengingat kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus. Apalagi kami mengingat Tuhan Yesus itu adalah sumber pengharapan kami. Tuhan Yesus adalah dasar kasih bagi kami. Oleh karena itu kami tidak usah ragu. Kami biar menjadi lebih giat mengasihi dan melayani anak melayani domba Tuhan. Tuhan tolonglah kami biar dapat melayani jiwa untuk meresponi kasih Engkau. Dan kami mau belajar kasih Tuhan yang mendalam dan mau menshare-kan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.